Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulinder Bang, tempat 2000065 dari Blok 3 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada kesempatan kali saya akan menjelaskan terkait dengan langkah kerja dari acara 6 yaitu tracking GPS. Pertama kita membuka map source, aplikasi map source. Di map source ini kita langsung ke file, kita open, terus kita masukin file dari hasil tracking kita yang formatnya GPX. Terus kita buka aja. Nah, di sini kita langsung pada bagian waypoint. Di waypoint ini kita langsung Ctrl A. Kita Ctrl A terus kita masuk ke file, kita save as. Nah, di sini kita menyimpan, memilih folder yang akan dijadikan tempat penyimpanan dan memberikan nama pada folder tersebut. Jangan lupa kita ganti filenya sebagai dalam format TXF. Nah, kita simpan. Kita pilih yang UTM di sini. Kita oke aja. Nah, kalau udah, selanjutnya kita beralih ke aplikasi ArcMap. Nah, di ArcMap ini kita pakai blank map. Kita buka aja blank map. Nah, kalau udah dibuka, kita bisa atur dulu koordinat sistem pada layer ini. Nah, kita pakai, karena kita kemarin melakukan tracking pada area UPN, nah kita pakai yang zona 49S. Kita oke aja. Nah, kalau kita sudah ngatur koordinat sistemnya, kita klikkan pada layer, terus kita add data. Nah, kita masukkan data dalam format DXF tadi yang dari map source. Kita lihat aja di sini. Kita oke. Nah, kalau udah, pada layer ini nanti ada beberapa layer yang ada point, line, polygon, sama multi-patch. Nah, kita klik kanan pada yang layer point, kita open attribute table. Nah, di sini kita langsung ke select by attribute, kita masukin rumus uh, ref name. Ref name. Nah, ini ref name terus sama dengan kita masukin yang beginning point, terus kita masukin yang waypoint. Nah, kita apply aja. Kalau udah ke select seperti ini, bisa kita close. Terus kita klik kanan pada layer point. Terus kita ke data, export data. Nah, kita pilih dulu foldernya. Mau disimpan di folder yang mana. Nah, untuk penamaannya terserah. Di sini saya akan kasih nama titik. Nah, kita save. Oke. Kita yes saja, kita export ke layer sini. Nah, selanjutnya kita klik kanan lagi pada yang layer polyline ini. Kita klik kanan terus open attribute table. Di sini kita akan pakai atribut yang ref name itu track sama yang kosong ini ya. Kita bisa langsung select aja. Kita cuma pakai dua itu. Kita bisa select. Kita select. Nah, kalau udah, nah, kalau udah kita cek di sini ada dua atribut ya. Nah, kalau udah kita klik kanan pada layer polyline terus kita data, kita export lagi. Oh ya, tadi exportnya itu dalam bentuk SHP ya. Nah, format filenya. Kita kasih nama jejak aja. Nah, kita save terus kita oke. Kita langsung export aja ke mapnya ini. Nah, kalau udah kita bisa uncheck bagian yang tadi yang layer yang DXF, kita uncheck aja. Nah, kan udah tampak seperti ini jadinya. Nah, di sini kan ada apa ya? Lintasan yang istilahnya itu crowded gitu ya, kayak semrawut gitu. Kita bisa rapikan caranya, kita klik kanan pada layer jejak ini, kita edit feature, start editing, continue, terus kita masuk ke yang ini, yang edit vertex. Oh, sebelum kita ke situ kita pilih dulu line yang akan kita edit, terus kita masuk ke edit vertex. Kalau nggak bisa kita stop editing dulu, kita ulangin. Nah, kita masuk ke
Nah, kalau udah di start editing, kita bisa select dulu untuk lainnya yang akan diedit. Kita masuk ke edit vertex. Nah, kalau udah, kita pakai yang delete vertex ini, terus kita blok aja untuk bagian yang akan kita rapikan. Saya akan merapikan ini, kita blok. Nah, kalau udah kita ke ini, ke apa? Modify sketch ini. Terus kalau udah kita masuk yang add vertex. Nah, kita tarik garis di mana agar lebih ringkas dan rapi gitu. Kita tarik lagi garis ke sini. Nah, kalau udah kita bisa finish sketch. Nah, hasilnya akan lebih rapi seperti ini. Kalau udah kita bisa ke editor, terus kita stop editing, kita save. Nah, selanjutnya kita di kanan pada layer titik, kita masuk ke properties. Kita akan memberikan label dan simbol untuk pada titik-titik apa ya, titik-titik stop site dari tracking. Nah, kalau udah masuk label, kita ini checklist yang label feature in this layer, terus kita label field-nya kita ganti name, udah benar. Kita ini kita pakai disesuaikan aja sama kebutuhan dan keinginan Times New Roman. Nah, saya pakai Times New Roman, terus mungkin kita bisa ganti di sini simbol. Kita edit simbol. Kita tunggu sampai muncul. Nah, kita masuk ke bagian max. Kita pakai yang halo. Oke, oke. Untuk bagian replacement properties juga bisa diatur sesuai keinginan. Kalau saya sudah sesuai, terus kita bisa apply. Nah, kita kemudian kita masuk ke simbologi. Kita ke kategoris. Value field-nya kita ganti name. Nah, kita ganti name, terus kita add all value. Nah, di sini kita bisa sesuaikan untuk terkait dengan simbol dari tiap stop set-nya. Kita bisa langsung ganti aja. Kita kasih simbol yang berbeda untuk setiap stop set-nya. Nah, kalau udah kita bisa apply aja. Terus ini ada yang tinggal satu. Kita bisa langsung ganti aja di situ. Ini. Nah, kalau udah semua kita bisa lanjut ke jejak. Kita bisa ganti untuk simbolnya. Di sini saya mau pakai yang putus-putus ini. Terserah aja sih mau pakai yang mana buat menyimpulkan jejak trackingnya. Apa yang ini aja. Nah, kita bisa sesuaikan warnanya dulu. Kalau saya mau pakai warna merah. Nah, oke. Kalau udah disesuaikan seperti ini, kita bisa masuk ke klik kanan pada layers, terus kita add data. Kita masukkan foto kita dari wilayah yang kita tracking kemarin. Kemarin kita pakai men-tracking daerah UPN, jadi kita pakai citra UPN. Kita add aja. Nah, kita add. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi lintasannya itu sesuai dengan daerah-daerah yang jadi stop set kita kemarin. Kita kemarin ke apa? Logo TL, terus kita ke Satpam, Rektorat, ke ini rumah kaca, terus ke kantin, dan lintasannya juga sesuai dengan lintasan yang kita lakukan kemarin. Nah, terus kita ke file, kita save as, terus kita bisa save, pilih folder tempat kita mau save, terus beri nama. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.